Halo, halo, halo semuanya. Masih semangat gak? Lapar. Kalian ini kedinginan atau panas gitu di sini? Nah, oke. Sebelum itu kita tagline dulu yuk, teman-teman. Dari sini nih, choosing a major is not about being fast, it's about knowing yourself, oke? Tapi nggak tahu gerakannya mau kayak gimana nih? Kita tarik ya satu di sini untuk memandu tagline kali ini. Siapa yang mau? Siapa yang? Amir. Ya, Amir mau. Oke, maju berapa untuk memandu? Adidas. Gak ada. Apa tuh Oke, sekarang tugasnya Amir membuat gerakannya juga ya. Gimana tuh? Choosing a major. Biar lebih semangat lagi nih, gimana gerakannya? choosing a major. It's not being fast. It's knowing yourself. Choosing a major. It's not being fast. It's not being fast. It's about knowing yourself. Siap semuanya? Bareng-bareng. Karirnya 2026. Oke, karena udah pada lapar ya, udah berpartisipasi juga. Jadi hadiahnya untuk kalian boleh istirahat. Jangan lupa balik lagi. Pokoknya ya teman-teman, sampai jumpa. Kamu nggak dapat apa? Kamu itu Udah kamu sambil makan, jadi menghadap ke panggung aja. Anak-anak bangku kita. Nah, sesi selanjutnya adalah dari pemaparan dua narasumber nih teman-teman. Yang pertama ada Bu Rini Triani SSI Master Science PhD. Nah, yang kedua dilanjut oleh Bapak Agus Salim CFA. Waktu dan tempat dipersilakan kepada Bu Rini Triani.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah banyak banget ini ya siswa-siswanya. Saya kira di kelas ya, nanti di outdoor seperti ini. Jadi lebih enak sebetulnya. Ini materinya ada di sini. Saya mau siapa ya? Ada Pak Efri nggak sih? Boleh kenalan dulu sama kalian? Boleh. Ini kita kelas 10 dan kelas 11 ya? Iya, Bu. Berarti sama kelas 1 dan kelas 2? Iya, Bu. Soalnya dulu bukan kelas 10 11 ya. Gimana rasanya jadi anak SMA? Yang baru menjadi anak SMA? Enak kan? Enggak? Enakan SMP berarti? Enakan kuliah nanti kepawanya? Kan belum tahu. Nanti kita bahas pas dari materi ya. Di sini saya diminta sharing soal karir ya dan perjalanan sampai ke karir tersebut bagaimana. Career day, choosing a major is now working class sulit ya, mengenal diri sendiri itu ya. Gak semudah yang kita pikirkan. Yang universitas yang dipajang cuma PTN ya, bukan tinggi negeri ya. Karena di Indonesia yang saat ini top universitasnya yang PTN ya. Kalau swastanya masih di bawah. Tapi kalau kalian di luar negeri, swastanya justru yang full ya. Kalau misalnya lagi ke USA, ada yang namanya Notre Dame, ada yang namanya macam-macam yang lain. Terus swasta yang untuk Ivy League, kayak Harvard.
Baik, kita mulai ya. Tapi ini sesinya bebas ya. Kalau mau ada langsung nanya boleh. Kalau nunggu sharing, nunggu sesi tanya jawab, boleh. Saya Rini ya. Rini panggil boleh. Rini Triani PhD. PhD gelar buat S3. Di sini saya profesinya dosen di Universitas Pasundan di jurusan Teknologi Pangan. Fakultasnya Teknik. Selain dosen, saya jelas peneliti ya, dosen yang mengaji peneliti. Suara saya terdengar jelas? Buat dosen harus menjalankan tridharma ya. Penelitian, pengajaran, dan penelitian, dan pengabdian masyarakat. Jadi pasti 3 itu udah harus dikerjain. Kalau konsultan itu ya salah satu side job ya dari dosen yang memang dianggap memang menguasai bidangnya, jadi memang bisa jadi konsultan. Tentang karir, ilmu, dan proses jadi diri sendiri ya. Mungkin dari sejak kecil ya, SD kita bingung ya, jadi apa sih saya tuh nanti ke depannya saya harus jadi apa sebenarnya, saya itu jagonya apa, talent saya apa, semuanya bingung ya. Mau saya terlalu serius mikirin yang masing-masing gitu ya, jalanin aja ya. Tapi pertanyaan yang lebih penting sebenarnya saya sedang dibentuk menjadi siapa. Kalau dibentuk berarti kan ada yang ngebentuk ya. Siapa yang ngebentuk? Lingkungan, orang tua. Tapi kan they can only do so much ya. Mereka nggak bisa ngerjain banyak hal yang di luar kendali mereka. Siapa yang sebenarnya yang ngebentuk kita? Allah. Ya, kita kan nggak pernah lepas ya dari didikan dia. Hari ini saya mau bagi perjalanan saya, jelas bukan buat ditiru. Kalian jangan pernah berusaha jadi orang lain. Tapi hanya untuk direnungkan atau sebagai inspirasi. Siapa saya? Saya senang sekali bilang kok saya ibu dari anak saya ya. Bukan seorang dosen. Karena paling dalam 24 jam, ada kali 20 jam jadi ibu ya. Bukan 4 jam sisanya jadi dosen. Pasti ini apa namanya, berbarengan ya. Ibu dari Ibrahim Sabil Mokhtar, umurnya masih 4,5 tahun. Saya juga adalah seorang putri ya. Precious lah buat keluarga kita, semua precious buat keluarga kita. Sister, wife, and of course my own person ya. Kemudian saya juga dosen, peneliti, dan konsultan. Saya tidak mulai dari kejelasan tujuan. Ya kita nggak tahu tujuannya, awal nggak jelas ya. Dulu setiap minggu saya ganti cita-cita. Dari diplomat ya, pengen jadi dokter, pengen jadi presiden, somehow. Pengen jadi guru juga sempat juga, pengen jadi polisi sempat. Jadi kita nggak pernah tahu. Nah sekarang jalanin, memang salah satu dari kan atau semuanya udah pada tahu mau jadi apa. Ada yang tahu loh, ya. Tapi nggak semua, kebanyakan nggak. Ya, dan nggak apa-apa. Kebiasaan-kebiasaan itu yang harus kita jalani dengan sungguh-sungguh. Yang datang ke kelas, dengerin guru, mengerjakan tugas berat ya, karena tugasnya terlalu banyak. Ya naik kelas bukan lebih enteng, terlalu berat. Karena otak kalian juga kapasitasnya naik. Kalau dikasih yang sederhana kalian nggak bosen ya. Dan jadi hidup bukan tentang cepat tahu, ini kayak mirip tadi ya, cepat tahu menjadi apa, tapi tentang siap menerima amanah. Kalau perjalanan studi saya sebagai peneliti juga S1 di ITB, seangkatan sama Bu Selin ya. Itu teman yang sama-sama di ospek dulu, di biologi, gedungnya yang di gambar pertama. Kemudian setelah selesai satu kursus bahasa Jerman dulu ya, yang sini yang bisa bahasa Jerman kan. Bahasa Jerman terus saya lanjut S2 ke Jerman di University of Mannheim. Ini saya pilih yang paling harsh ya, fotonya yang X-nya tebal banget ya. Karena emang nggak seenak yang terdengar ya. Jerman itu enak di musim-musim tertentu aja. Kalau ada musim dingin, nggak, apalagi harus sambil belajar ya. Dan sekaligus Ramadan puasa ya. Dan sementara waktunya berubah-ubah. Dan lingkungannya bukan lingkungan yang kita kenal sehari-hari dari sejak kita kecil. Jadi it's not easy. Kalau S3-nya saya sempat balik jadi asisten akademik di ITB berapa tahun, terus lanjut S3 ke North Carolina State University. Ini state, kalau state berarti PTN ya, perguruan tinggi negeri. Kalau nggak ada state-nya berarti swasta. Kalau di sana mereka best value biasanya ngambil yang PTN. Best value yang harganya nggak terlalu tinggi. Kalau Ivy League itu semuanya tinggi ya, kayak Harvard, MIT itu mahal ya untuk masuknya. Dan juga susah. Tapi yang di sana yang saya dapat beasiswa dari Fulbright,
Fulbright itu rekomennya ke PTN ya, dan alhamdulillah ini salah satu yang bagus buat bidang saya yang saya minati waktu itu teknologi pangan. Jadi S2-nya itu di judul prodinya tuh Environmental Protection and Food Production. Jadi di situ kayak agak ambisius ya, pengen lindungi lingkungan juga mau produksi makanan. Tapi di situ memang dibagi ada profilnya, dan mau ke arah lingkungan kah, mau ke arah makanan kah. Tapi dua-duanya dipelajari, dan dua-duanya sangat menyenangkan, dan pasti bingung juga ya. Jadi setiap persimpangan kita bingung mau jadi apa, mau jadi apa, mau jadi apa. Jadi nggak usah apa ya, nggak usah stres sekarang gitu sebenarnya. Nanti juga akan mulai ke gambar yang mau kemana gitu. Akhirnya ke pangan ya. Karena apa? Banyak hal yang sangat personal sebetulnya. Kayak saya waktu umur 19, kalau baru tahu saya punya tumor ya. Terus pas baca buku, oh tumor itu penyebabnya makanan. Makanya saya belajar makanan, jadi nggak dari awal saya pengen belajar makanan atau teknologi pangan. Jadi banyak hal-hal yang terjadi di hidup kita yang membuat kita pengen belajar apa, dan ternyata kita kok suka, kok bisa, kok gampang memahami ini sih, jadi baru bisa kita pahami berikutnya. Akhirnya saya mau mendalami pangan dan keilmu pangan di NCST itu ya gambar salah satu gedungnya. Jadi kalau tahapan cara mengubah cara pandang setiap jenjang pendidikan itu mengubah saya, mengubah kalian yang mungkin kalian tahu ya dari SD sampai SMA udah beda. Jadi bukan hanya ilmunya, tapi cara berpikirnya, cara menerima koreksi. Sering dapat kritik kan? Siapa yang paling sering kritik kalian? Guru, orang tua, teman, pacar kok kalian belum punya pacar kan? Atau bilangnya enggak atau di belakang. Nah, saya kan lagi hormonnya jumpalitan, kan ada tarikan lawan jenis ya, dan lain-lain. Sangat normal. Jadi menerima koreksi dan melihat diri sendiri ya. Tadi pagi saya baru baca Criminal Minds ya. Criminal Minds itu memang beda dari kecil, dan biasanya cara menerima kritiknya beda. Ada dia punya super ego dan lain-lain. Jadi cara menerima koreksi dan kritik ini penting banget ya, menentukan kalian dari apa, karena kritik nggak pernah berhenti, selalu ada. Kita nggak bisa nyetop. Yang bisa kita lakukan cuma gimana mereaksi terhadap itu, terhadap kritik itu. Jadi S1, S2, S3 bukan tanggal buat apa prestis ya, tapi itu perjalanan mengikis ego. Ada ego-ego yang bisa tumbuh kan di juga kayak lulusan ITB bisa sombong ya. Ada sombong, pasti ada. S2 Jerman, S3 Amerika. Orang langsung kayaknya selebriti banget dalam hal pendidikan ya. Tapi percaya enggak ya. Kayak itu semuanya susah, nangis darah ya. Jadi nggak bikin sombong, just sebenarnya humbling ya, humbling experience yang bikin kita malah lebih down to earth ya, kalau di saya. Dan niat selalu diperiksa ulang. Jadi S2 saya sempat janji nggak akan pernah S3. Karena udah benci banget dengan S2, susah banget paling waktu sekalanya tuh ya boro-boro me time ya, nafas saja agak susah, terus S3 ternyata S3 ya. Jadi something to laugh about ya. Jadi kayak tahu kalau saya kenapa gue S3 ternyata kita proses belajar seperti yang kalian sudah tahu, itu belajar nggak instan ya, nggak sehari langsung bisa menguasai sesuatu. Banyak banget revisi dan kegagalan, dan yang sangat penting adab ya. Di sini adab before ilmu ya. Jadi saat lelah, ragu, dan hampir menyerah, mungkin sempat menyerah juga ya. Ada fase dia juga ngerasa kita nggak, kok kita bego banget ya, nggak pinter ya. Kenapa kita ada di sini? Kenapa nggak aku kerja aja di Indo? Kenapa aku harus S2 di Jerman? Pasti ada pikiran gitu. Tapi justru di fase itu belajar bertahan ya, bukan menyerah. Ujian itu bukan tanda kita salah jalan. Ujian kan pasti ada ya. Kadang kita kehilangan keluarga, kehilangan prestasi, kehilangan opportunity. Seharusnya aku kesana, seharusnya aku bisa beasiswa itu, tapi nggak ada. Banyak ya. Tapi jangan pernah nyerah lah. Ya. Karena pasti ada fase-fase kita nggak dapat sesuatu ya yang kita inginkan. Tapi ya itu kan selalu diamatin sama Allah ya. Kamu nyoba lagi. Ya. Itu cuma segitu kemampuan kamu. Ya. Terus jalan. Jadi kan diuji seringnya dalam studi itu ketahanan. Bukan seberapa pintar kalian, seberapa tahan. Boleh yang lihat HP di stop dulu ya. Kan saya juga mau lihat HP tapi ngomong di sini ya. Pay attention ya. Jadi adab dalam mendengarkan ilmu. Jadi ilmu itu baru bisa turun keluar dari pembimbing kalian, misalnya pembimbing saat S1 atau S2 tuh pesan.
SMA juga ya. Kalau kalian itu memberikan adab yang cukup, ya, dia baru turun. Jadi kalau misalnya saya analogikan, kalau saya kan S1 kan punya pemilih skripsi, mungkin nggak kebayang nih kalian nih. Sebenarnya ilmu pemilih kalian tuh banyak, tapi hanya bisa keluar secara otomatis ya, bukan mereka inginnya kayak gitu. Kalau kalian tuh santun, ya, ini santun nih, ini saya ajarin ini saya ajarin ini. Dibanding yang banyak kan yang kesalahan. Anak bimbing ibu udah banyak ya, dan itu pelan-pelannya beda-beda. Dan akhirnya ibu juga menyadari yang keluar pun dari ibu beda saat menghadapi anak bimbing dengan sikap yang berbeda. Bukan kita rencanakan, tapi itu otomatis ya. Kayak kalian juga bisa cerita sama orang yang baik kan. Kalau orang yang kasar kalian mau cerita. Itu kan sangat apa naluri ya, sangat manusiawi. Jadi cara kita duduk di kelas, ya duduknya di front row kan, di baris pertama kan, itu ngaruh banget. Ya, saat S3, itu S3-nya bukan riset ya. Jadi ada kuliahnya, ada ujian preliminnya yang semua. Kalau itu dari biologi, S2-nya juga setengah pangan, setengah environmental ya. S3-nya itu total harus ilmu pangan. Itu mati-matian. Dari mulai mikrobiologi pangan, semua processing, keteknikan, semua harus menguasain dulu. Kalau itu nggak lulus, namanya ujian preliminary, keluar, namanya master out. Jadi walaupun udah di program S3, kalau kalian nggak lulus yang program preliminary, khusus di Amerika, kalau di Belanda atau di negara Eropa, Australia nggak sama. Kalau nggak lulus itu udah lulusin master, walaupun kalian daftarnya program S3. Jadi ujian prelim itu ibu kuliah dulu bareng sama anak S1. Jadi kalau ibu waktu itu umurnya udah 29, ibu bareng sama anak 18, 19 tahun. Ya. Kalau ke Indonesia, alhamdulillah ya, dibilangnya ibu udah ibu kiranya seumur sama mereka. Ya. Jadi anak S3 harus diuji lagi semua, kayak S1 lagi. Dan situ beberapa nggak lulus. Jadi keluar namanya master out. Termasuk roommate ibu nggak lulus, dia master out. Ya. Keluar sebagai master. Karena prelimnya lulus. Prelim itu ada tertulis, ada yang di sana. List. Kalau tertulis itu dari jam 8 sampai jam 5 sore, close book ya. Di situ ngerjain ratusan soal ya. Yang harus dijawab esai, gambar, dan lain-lain. Itu yang yang tertulis. Kalau yang oral, 2 jam atau 4 jam. Tapi itu kayak sama ratusan pertanyaan, tapi harus dijawab langsung. Ngeri lah, dua-duanya. Dan itu harus lulus, baru bisa lanjut riset. Ya. Jadi gimana nggak humbling ya? Setiap saat kita bisa gagal, pulang nangis. Bahkan ayah ibu dulu bilang, udah pulang aja. Kalau setiap hari kamu stres dan nangis, ngapain lanjutin? Tapi kalau disuruh pulang itu gengsi. Dulu anak umur itu, no way gitu. Wah harus lanjut terus ya. Ya namanya ayah pasti protektif ya. Sini kamu pulang. Kan akan menerima kita bagaimanapun kondisi atau prestasi kita. Itu orang tua. Ini ada murid terhadap guru, ada berteman ya. Jadi apa ya, kebaikan tuh nggak pernah nggak ada rewardnya ya, selalu ada rewardnya. Jadi kalau kalian adabnya baik, guru, ilmunya turun. Ya. Itu yang bikin kalian beda sama yang satu angkatan yang lain. Jadi cara kita mendengarkan, cara menerima koreksi. Ibu dari biologi ya, tapi ibu belajar food engineering yang isinya fisika, ya, teknik. Ya. Ibu duduk di mana? Karena ibu nggak ngerti, ibu duduk paling depan. Ya. Selalu nanya, belajar sebelum di kelas. Ibu dapat A+, bahkan bukan A. Ya. Jadi A+. Kenapa? Ya gitu sih kalau saat belajar. Ibu lebih bisa merekam apapun yang disampaikan, ibu ngerti apa yang dia maksud. Terus kalau ada pertanyaan, oh iya kayak gini, jadi kita bisa kritis juga, itu kan ada yang salah di situ. Terus dia juga senang ngasih tambahan ilmu ya, karena dia tahu ibu duduk paling depan kan. Pas terakhir ketemu beliau itu dosen food engineering dari India, ya, namanya Sandi. Jadi dia udah jadi koordinator program, dia juga berprestasi lah di Amerika. Nah, saya bilang, makasih udah dikasih A+. Oh, saya nggak pernah ngasih, katanya. You earn this. Kamu dapatkannya. Bukan karena saya ngasih. Ya. Ya, jadi mereka nggak sembarangan ngasih nilai juga. Ya, mungkin itu yang paling bikin ibu ya terharu ya. Karena ibu pikir ibu nggak akan bisa food engineering dulu ya. Ternyata it's not that hard ya. Sebenarnya nggak susah sama.
sekarang teknologi pangan itu apa ya? Kalau by definition cuma ilmu dan teknologi di balik makanan sehari-hari ya. Balik ini disebut makanan nih. Di balik pembuatan air ini bukan kuliner. Jadi beda banget. Kuliner itu semua yang harus dikonsumsi dalam hari yang sama ya saat pembuatan. Kalau industri pangan kan enggak ya, kalian bikin harus dikemas dengan simpan dulu yang harus tahan dengan kualitas sama seperti saat kalian buat. Dan itu susah. Karena makanan pasti rusak. Ya. Kualitas ini pasti turun. So, how to make it like sustain sampai bisa dikonsumsi sama orang gitu. Dari land ke industri ke masyarakat. Kenapa bidang ini? Jadi saya baru mulai memahami arti bidang saya ketika sadar ya betapa makanan ini menyentuh ya kehidupan sehari-hari orang, termasuk saya yang dulu waktu itu pernah tumor. Jadi kenapa kok banyak yang nggak tahu ya bahwa makanan sehari-hari itu sangat bisa bikin kita cacat, bikin kita tumor dan lain-lain mungkin. Jadi di situ saya suka digging ya, suka menggali-gali kenapa sih. Jadi bukan hanya ilmu teknis, di sini dia tuh amanah tentang keselamatan orang lain. Itu saya ya, kalian jangan niru saya ya. Kalian punya misi yang beda-beda ya. Keselamatan orang lain tentang kesehatan dan tentang kehidupan juga. Jadi pilihan karir banyak gitu ya kalau di teknologi pangan, bisa dosen dan penelitian ya, sore and konsultan. Saat ini saya konsultan di Bulog pusat ya untuk bikin yang mungkin kalian nggak tebak ya terkait gudang ya. Saya harus bikin dashboard stabilitas gudang. Kaitannya teknologi pangan banyak. Ya. Saat beras itu kualitasnya harus dijaga. Kan ada parameter-parameter kayak kadar air, terus ada kadar air bebas, yang bebas beda dengan kadar air. Kemudian ada apa RH atau relative humidity, terus di dan gudang Bulog nggak pernah mengukur itu. Paling suhu sama kadar air beras pas masuk. Alhasil apa? Gudang Bulog isinya kutu. Bahkan sampai bisa terdengar kutunya. Banyak kan berarti. Kalau kutu cuma 3 biji dari satu gudang akan terdengar. But if you can hear it, it's everywhere. Jadi ngeri ya, dalam 3 bulan udah bertumpuk. Dan beras-beras itu yang kita beli beras, wah itu nggak dari Bulog ya. Banyak industri yang produksi beras-beras dalam kemasan. Yang Bulog biasanya buat apa yang dikirim buat ada di sana dan lain-lain apa yang harga tertentu ya. Nah ini PR besar. Saya saat jadi konsultan nggak kepikiran uangnya, emang jadi konsultan uangnya paling gede kalau dibandingin dosen. Cuman yang kepikiran gimana ini Indonesia gudangnya bisa lebih bagus. Ya. Soalnya Vietnam berasnya tahan 2 tahun. Indonesia 3 bulan. Malu nggak? Malu. Menangis. Kenapa kita punya banyak beras? Jutaan ton. Dalam 3 bulan udah rusak semua. Kenapa Vietnam bisa? Dia cuma masih Southeast Asia, masih Asia Tenggara. Nggak bisa kita kalahin. So, gimana kalau masih ke sana tuh ya, kalau belum. Wah, jadi nangis ya. Jadi, kalau di industri jelas banyak ya. Jadi, alumni-alumni teknologi pangan Unpas itu udah jabatannya ada yang jadi owner, ada direktur ya, di manajemen pangan. Begitupun yang lulusan sama ya IPB. Teknologi pangan kan yang paling tua sebenarnya Unpas dari tahun 61. Di tahun 63 IPB bikin teknologi pangan. Terus apa namanya yang di Malang Brawijaya ya. Itu yang udah dapat IFT atau International Food Technology Certification. Ini ada gambar keju wincis, pernah lihat nggak? Atau ikan, karena ada jumlah. Ini tuh punyanya kolega saya, dosen juga dari teknologi pangan Unpas. Dia bikin perusahaan keju wincis. Pokoknya kalau Andrea ini kan pernah lihat ya di Instagram, ya dia apa namanya influencer, blogger, nggak tahu namanya sekarang. Habis itu content creator ya. Dan dia alumni teknologi pangan dari ini helping Atmajaya atau BINUS itu. Ya swasta ya swasta. Tapi sekarang dia punya lab sendiri. Pertama tuh lab dia sendiri. Karena dia kan bikin konten ya. Dia bikin apa namanya freeze dry food. Kalau ini dia bikin bumbu-bumbu kayak bisa di freeze dry atau pakai vacuum dryer juga bisa. Jadi kalau teknologi pangan ada teknikannya, ada sainsnya, ada manajemennya, ada wirausaha. Jadi kita ngasilin lulusan ya, harus bagi dosen mah. Ngasilin lulusan tuh harus bisa bikin usaha sendiri, harus bisa jadi peneliti dan lain-lain. Komunikator jelas nih. Kalau ini gambar saya sebagai konsultan, cuman di sininya
Ibu mau ngasih lihat yang ini. Ini gambar siapa? Saya ya. Kalau kalian lihat Burini Triani ayam antibiotik, mesti keluar foto ini. Ibu ngisi di El Sinta ya, tentang BTP atau bahan tambahan pangan yang ada di makanan sehari-hari. Ibu nerangin 1,5 jam. Yang dipotong 2 menit ini, viral banget, ada ratusan ribu view. I don't like it. Tapi kan diviralin sama El Sinta buat kepentingan dia ya. Di sini bahaya konsumsi ayam broiler atau ayam goreng menurut Rini Trian. Harusnya udah diklarifikasi ya. Sebenarnya, it's not even like that. Ini apa ya? Ikan terbang. Oke. Jadi di situ yang ibu ceritain banyak tentang BTP atau bahan tambahan pangan aditif yang stabil, kayak emosi dan lain-lain. Tapi yang di highlight adalah antibiotik dan ibu nggak mau ayam itu bikin tumor ya. Tapi di situ sama juga ayam bikin tumor. Sebenarnya yang ditekankan adalah probiotik itu. Jadi kok kalian makan ayam kan emang pakannya ini based on research ya. Pakannya emang dikasih antibiotik supaya pertumbuhannya lebih cepat. Kenapa bisa lebih cepat? Karena nggak ada saingan. Ya. Tadinya secara normal ada mikroba yang ada di khususnya ayam kan. Kalau dikasih antibiotik mereka tewas. Dan otomatis ayam tumbuh lebih cepat. Karena semua makan yang masuk dipakai buat tumbuhan ayam. Bukan buat mikrobanya. Ya. Jadi tanpa antibiotik ayam itu tumbuhnya lebih lama. Padahal industri butuhnya 1,5 bulan udah harus saya potong. Jadi mau nggak mau mereka mikirnya gitu ya. Padahal banyak cara lain. Misalnya pakai probiotik di pangan. Lebih sehat ayamnya. Ayam itu sih biaya produksinya lebih murah. Tapi kenapa pemerintah ngasih perizinan mahal buat ayam probiotik? Akhirnya ayam dijualnya mahal. Padahal cost production lebih murah. Itu ada yang salah pemerintahan kita. Banyak kepentingan politik. Jadi tujuannya itu bukan nyalain ayam, tapi setelah kita makan ya karena kita nggak bisa kontrol ayamnya dari mana, kita makan probiotik kenapa? Buat isi lagi mikroba-mikroba bayi dalam usus. Itu bukan buat pencernaan aja biar nggak sakit, enggak. Dia ngasih nanti tumor. Ya, karena ibu punya tumor, jadi pasti ibu concernnya pribadi banget ya. Gak ada yang mau kena tumor. Saudara kalian, ibu kalian nggak pengen kan sudah tumor. Tapi prevalensinya meningkat. Tumor payudara, kalau di perempuan itu. Kenapa kita kekurangan mikroba bayi? Jadi, ibu bukan endorsing Yakult atau apapun ya, tapi probiotik itu harus konsumsi. Every single day. Karena makanan ancaman dari sekitar, kalau kita lebih sakit, misalnya kita sakit cacar, 1 bulan ada kali harus minum antibiotik. Jangan diminum, harus diminum. Kalau nggak kalian bisa tewas ya. Tapi habis itu harus segera diisi probiotik. Yang bobo itu dalam HP itu bobo. Are you okay? Kurang tidur semalam? Ya. Kalau kalian melihat ada yang presentasi, terus yang presentasi bobo di depan, enak lah. Ya, kita sama-sama aja di sini, oke? Okay? If I pay attention on you, you pay attention on me. Oke? Okay? Jadi di sini saya tambahin, saya mulai merasa tenang ketika bertanya bukan lagi apa yang saya dapat, tapi siapa yang terbantu dari apa yang saya lakukan. Kalau bisa membantu mahasiswa lulus, dia lebih paham, attitude-nya terperbaiki, bersenang banget ya. Kalau guru atau semua guru di sini juga tanya ya, apa yang paling bikin mereka bahagia? Kok ketemu lagi sama alumni, terus dia masih kenal, nyapa, dan dia udah punya kerjaan yang bagus, udah aja. Gak butuh dikasih apa-apa guru ya, senang banget. Ya. Sebenarnya tujuan ngajar di kelas itu yang apa ya, idealisnya atau secara filosofisnya ada transformasi akhlak. Ya. Sulit kan? Sulit kan? Jadi guru terus harus transform ala kalian. Mungkin PR abad ini malah ya, saking sulitnya. Kita bisanya yang utama ngasih hard skill ya. Ini ilmunya ini, cara ngerjain ini tools ya. Tapi kalau transformasi alat itu salah satu yang tersulit. Tapi kalau bisa kalian dari sekolah anaknya jadi lebih baik, itu yang bikin kita jadi bangga. Sekarang buat kalian, diam, nggak perlu jawab atau diomongin, tanyakan ke diri sendiri hal apa yang ingin saya lakukan dengan sungguh-sungguh. Saat ini aja bisa berubah, itu saja. Apa sih yang kalian pengen kerjakan? Jangan nggak usah bidangnya aja, bidangnya mungkin masih sulit, banyak bidang terbuka luas buat kalian. Apa sih yang pengen kalian kerjain? Jawab diri dalam diri sendiri. Itu udah 30 jam. Ayo. Mau jam.
sampai sekian. Boleh pejamkan mata ya, silakan pejamkan mata. Apa yang sebenarnya ingin saya perjuangkan? Baik, udah. Mungkin ada yang ketemu, ada yang enggak, karena alhamdulillah dapat tidur sejenak. I've been in your place ya, pernah juga di tempat kalian yang, aduh bingung banget ya SMA kelas 1, kelas 2 ya, mikir apa sih? Dulu ibu SMA kelas 1, kelas 2, saya jadi apa? Ya masih blur banget ya. Cuma dulu pikiran pengen punya uang banyak. Mau nanya dosen gajinya berapa sih? Beda-beda banget. Ya, swasta, negeri, terus kerjaan dia seperti apa keseharian. Tapi kalau dibilang cukup, cukup. Tapi bukan kaya juga. Gitu. Kalau konsultan mungkin lebih kaya, cuman nggak selalu dapat proyek konsultan. Ya. Tapi apa yang bikin bahagia? Karena setelah kaya pun nggak jaminan kalian bahagia. Walaupun kita butuh uang untuk bisa bahagia, tapi setelah kaya melimpah ruah, apa semua yang kaya raya bahagia? Enggak ya? Apa puas? Mungkin juga enggak. Jadi tanyain apa sih yang bikin kalian puas itu bukan bisa jajan ini, jajan itu, habis itu kalian bosan sendiri. Bukan, tapi kayak melakukan sesuatu untuk orang lain, terus orang lain harus bilang makasih karena kita tuh rasanya kok kayak ada air sejuk gitu situ. Itu rasanya yang lebih berharga dan itu nggak bisa didapetin dengan apa ya, menjadi miliuner. Ini miliuner bisa ya kalau dia membantu banyak orang dan itu yang bikin dia banyak air sejuk. Itu yang seharusnya kalian cari dalam profesi kalian nanti. Gimana jika bisa bikin hati sejuk ya dengan kerjaan kalian. Kalian tahu lah tiap kalian nolong orang, nolong ibu atau nolong teman kalian itu kerasa ya. Apalagi atau misalnya nanti bulan puasa ya masih takjil ke orang. Itu rasanya itu better pas tidur juga rasanya lebih nyenyak. Rasa nggak ada perbedaannya. Oke ya. Justru saat kita nolong orang lain, kita bermanfaat, itu yang paling bikin kita merasa puas dengan diri sendiri. Dan merasa puas terhadap diri sendiri itu ultimate. Kalian bisa stres nggak kira-kira depresi kalau kalian nggak merasa puas. Karena kritik paling besar datang dari diri kalian sendiri. Ya, self-criticism. Terrible. Kadang nggak semua harus dengerin. Ya. Jadi kalau kalian melakukan sesuatu yang baik buat orang lain itu dia mulai mendiam, ya. Karena ada air sejuk yang melawannya. Self kritik itu kayak bom. Kadang-kadang kita butuh, tapi lebih sering mengerikan sebetulnya. Ibu termasuk kritik yang terbesar dalam diri ibu sendiri dan ibu harus mengontrol itu juga. Karena bikin stres. Kita harus relax. Relax tapi tetap kerja dengan terbaik-baik. Sekarang ada gambar cermin sih. Ada pertanyaan yang silakan dijawab sendiri ya, cukup disimpan. Apa sih yang membuat kamu tetap mencoba meski capek? Kedua, apa yang paling sering membuatmu ingin berhenti? Ya tadi ibu S2 kan berhenti. Udah nggak mau lagi S3. Siapa orang paling berjasa dalam proses belajarmu? Ya, lingkungan kan sangat, lingkungan atau teman-teman atau guru sangat menentukan sebenarnya kesuksesan kita ujungnya. Selalu cari teman yang sukses, itu penting. Cari teman yang baik. Kalau mau jadi anak bandel, mau cari teman yang bandel, pasti kita jadi bandel. Jaminan. Ya. Kalau mau jadi anak pintar, gaulnya mau yang pintar kok. Ya. Selalu pilih teman itu penting. Mau cari menjadi orang soleh, pengen masuk surga, cari ahli-ahli surga. Ya. Nah, ya insya Allah ya kita juga akan selalu ingin ke sana. Memang hidup cuma sekali. Ya. Dan di sini apa? Bisa jadi besok ibu meninggal. Ya. Jadi nggak ada jaminan kita hidup cukup lama untuk berusaha ke surga nanti aja deh. Gak ada jaminan ya soalnya. Jadi untuk refleksi ini ya tinggal tanya jawab ya. Kita harus jaga proses kita ya. Ibu paling suka sikap ini ya saat menerima materi. Dia duduk, mendengarkan ya. 5. Kelihatan soalnya sama guru ya depannya. Ada yang sambil ini ya. Jadi, ada ya. Ibu pernah posisi yang tidur juga pernah ya.
Di posisi depan pernah, ibu udah coba berbagai posisi. Tapi yang paling sangat menentukan posisi duduk saat ibu belajar di S3. Kenapa ibu duduk selalu paling depan, belajar dulu sebelumnya, ya, dan selalu bertanya. Dan itu yang menentukan karakter ibu. Ibu pernah duduk depan dan tidur juga pernah. Kalau kurang tidur semalamnya kadang-kadang bikin help it. Tapi bukan berarti ibu jadi bego juga, karena ibu pasti pulang ya, saat waktunya nggak di kelas. Terima kasih atas semua perhatian dan Bobo juga bisa dibangunkan mungkin. Gimana? Rappingnya enak? Ngantuk ya? Kalau Pak ibu nggak ada benci kok. Tenang. Oke, ya. Ada yang tidur ya? Ibu juga pernah tidur jadi sebenarnya nggak apa-apa. Cuman didengarkan ya kalau ada yang lagi ini. Kita kan udah komitmen untuk ada di sini, jadi didengarkan dengan baik. Sekarang silakan kalau mau nanya tentang salah ragu, gagal, takut salah pilih atau tentang apapun. Boleh tanya, sesi pertanyaan dibuka. Ich kann auf Deutsch. Bitte. In English, I can also answer you. Sebenarnya dengan cara saya kalau saya harus kan udah dalam. Oh. Ini yang sekarang sosok yang perempuan, habis ini Pak Agus Salim jadi yang laki-laki. Jadi kalau mau nanya dari aspek perempuan silakan. Boleh, nanya apa aja. Mengkritik juga boleh. Ibu lebih kuat kritik dari orang lain daripada dari ibu sendiri. Silakan. Ya. Pakai mic, lebih keras gitu. Louder. Yeah, sounds fine. Better in English so that your friends can understand what you're asking. Yeah, I know, but the others cannot. How hard was the university in Germany? How hard was the university in Germany? Because he's about to go there. It is hard. It's hard, of course. Comparing to, I mean, I only can compare it to ITB ya. Karena belum pernah di universitas lain. ITB itu susah ya, susah banget. Bukannya Bu Selin ya, susah banget. Nah, kalau dibanding ITB agak setara. Dari ITB susah banget. Benar Bu Selin? Itu susah banget. Jadi pas di Jerman itu kerasanya, nggak sesusah itu. Tapi dapat nilainya lebih susah. Kenapa? Aduh, pertanyaannya itu tricky banget ya. Kayak benar-benar kan uji kognitif ya. Jadi nggak sekedar apa dijelaskan, sebutkan, nggak lebih ke analisis. Tanyaannya untuk S1 bahkan ya. Analisis kan berarti harus baca berulang-ulang kali, kita punya ide sendiri, kita jabarkan dan kita evaluasi. Itu kan analisis. Emangnya gampang? Enggak. Kalau dulu S1 masih kadang mengisi ya, definisi, jelaskan sedikit. Paling ada tricky, ini kalau di taksonomi belum ya, kan ada C1 sampai C9, itu tipe C2 lah, kayak mulai membandingkan, ya komparasi dan sebagainya. Kalau analisis itu C6 ya, C6, C5, jadi ya ke arah C6, C5. Tentu readingnya harus ekstra, nggak bisa sekedar read, ngafalin, ya. Dan susahnya kan bukan dalam bahasa kita ya, jadi thinkingnya couple times ya. Itu susah dan kita nggak punya teman geng kayak di Indonesia. Di sana temennya lebih individualis, nggak gampang sharing materi, jadi kita harus independen ya. Tapi kalau materinya sulit atau nggak mungkin setara sama ITB ya, kalau S2 ya. Amerika, kalau dari Amerika, sebenarnya lebih sulit. Kenapa? Daripada Jerman ya. Jadi kalau lulusan Amerika, terutama S3-nya, itu diminta harus jago berdebat. Kalau udah lulus. Berdebat itu gampang nggak? Sedang. Ya. Makanya mereka harus lulus prelim. Kalau basicnya nggak kuat, yang bisa diuji dari prelim itu, mereka nggak akan bisa berdebat di bidang yang ada ini ilmu pangan ini. Jadi mungkin silakan. Mau cuci muka? Mau ke toilet? Mau stretching? Mau stretching?
Oke, tadi sampai mana? Kita biarkan yang stretching. Sulitnya di mana? Oh, di sana ibu tuh sampai jadi minus. Tadinya ibu matanya normal. Ini sebenarnya udah agak, tapi minusnya balik lagi kok. Jadi karena apa? Karena sering belajar harus malam ya. Pagi kan harus kuliah lagi. Tugasnya banyak banget. Jadi walaupun ngambil kuliahnya dulu cuma 3 ya. Kalau S1 kan 24 SKS ya. Di sana 3 terus satunya 6 SKS. Jadi 18 banget. Jadi satu mata kuliah itu kayak 6 SKS. Karena apa tuntutannya banyak banget. Tugasnya banyak banget untuk setiap mata kuliah. Tapi bikin pinternya banget banget. Karena bacanya jadi harus banyak. Perpustakaannya buka 24 jam. Itu di Amerika. Jerman enggak. Jadi you can sleep in the library. Dan banyak mahasiswa yang satu yang di sana yang belajar. Mereka nggak main, nggak kayak di film-film. Nggak asli belajar. Ya. Dengan buku yang unlimited. Banyak banget. Source-nya juga banyak. Bisa diakses kapanpun. Macbook kayak gini bisa dipinjam siapapun. Ya, jadi saya pinjam aja kayak pinjam buku tapi pinjam ya. Karena ya emang mahal, yang salah satu yang termahal untuk sekolah-sekolah di Amerika. Kalau sana ya harus beasiswa kalau ibu ya, bukan orang yang kaya raya banget dan jadinya harus karena beasiswa aja di cover ya. Di sini kan ibu pakai ya, ibu bayar, ibu maintenance di sana di maintain nomor universitas. Ya. Itu bedanya, tapi dengan resource yang banyak itu tugasnya banyak. Tapi worth it banget. Mungkin salah satu yang bikin ibu jadi mudah berdebat ya karena tesnya yang susahnya gila banget. Ya gitu ya, kalau ya lebih sulit. Ya, perjuangannya juga ekstra, tapi sangat-sangat membentuk karakter dan karakter itu yang paling penting. Bagus pertanyaannya, ada lagi, silakan. Jiminuk. Pak, stretching-nya? Ya, silakan. Mau pakai mic? Kan saya Biru dari kelas 10. Jadi pertanyaan yang saya ingin tanyakan kepada Namanya siapa? perkenalkan, nama saya Biru Biru. dari kelas 10. Warna ya? Iya. Jadi pertanyaan yang saya ingin tanyakan kepada Ibu, seperti yang telah Ibu sampaikan tadi, pada saat kehidupan Ibu di SMA juga pastinya sering merasa bahwa kehidupan Ibu itu seperti blur gitu. Yang pada akhirnya saya ingin tanyakan bagaimana caranya kehidupan telah membawa Ibu untuk pada akhirnya bisa kepada bidang yang sekarang Ibu jalani gitu. Karena Baik. dari blur itu akhirnya bisa menemukan arah Ibu yang sekarang. Baik. Terima kasih. Ini pertanyaan yang berat banget ya. Yang dijawabnya mungkin bisa besok selesainya. Kalau singkatnya, I never really know ya. Kalau namanya blur ya blur. Mungkin sampai sekarang blurnya masih ada. Jadi nggak pernah benar-benar tahu yang harus dijalanin ya tadi ya. Sehari-harinya gimana. Nanti akan muncul sendiri kok arahnya. Kalau blur ya tadi, gue setiap minggu bisa ganti cita-cita. Ya akhirnya yang ngarahin apa itu kan sakit tumor dulu. Jadi itu yang paling ngarahin. Mungkin ibu thankful sebenarnya I got that tumor. Ya. Karena sulit sekali. Apalagi somehow ya gue ngerasa agak-agak multi talenta. Nah itu susah banget akhirnya. Karena aku bisa ini, aku bisa itu. Sebenarnya aku apa? Makin susah lagi. Lebih blessed sebenarnya yang bisanya spesifik dan lebih terukur ya. Yang sulitnya kalau ngapain I can do ya dari hal ini itu terus aku harus jadi apa? Makin susah ya. Tapi ya, alhamdulillah dikasih petunjuknya dari tumor. I mean you got that tumor. Saya kira jadi baca bukunya. Oh gini. Apa ya ini kayak mau belajar lagi gitu di situ. Jadi yang ngarahin ibu karena kebutuhan personal akhirnya. That's what actually happened to me. Jadi kalau blur ya blur, Amin selalu lihat apa ya ciri-ciri di sekitar kita ya. What we supposed to do. Biasanya yang emang dikasih circumstances ya sama sang pencipta tuh yang akan mengarahkan kamu kemana. Jadi walaupun kita gak ingat apa harusnya kita jadi apa, amanahnya apa sih buat kita jadi manusia di hidup ini di dunia ini. Tapi selalu dikasih semacam barrier ya, dikasih blok. Kan ibu masa sehat itu akhirnya ibu cari cara gimana caranya sehat biar orang lain gak sakit juga kayak aku yang gitu. Ya. Karena kan pas tahu umur rasanya dunia itu mikir balik. Kayak aku bakal mati bentar lagi. That's what happened. Ya. Sedih ya. Jadi istirahat. Tapi I mean,
concern pas titik tertentu ya ibu jadi alhamdulillah ya aku dulu kasih tumor aku bingung banget. Dan aku masuk ke elektro lah, mungkin ke sipil ya. Ke kemana nggak jelas ya. Nggak jelasnya nggak sesuai yang aku minat. Dan ternyata pas sampai sini, oh iya aku ternyata minat banget di bidang pangan ya. Sampai ke teknikannya ibu pelajarin tadinya bahkan bukan orang teknik. Itu palingnya. Kadang perhatikan apa ya, selain petunjuk sekitar kita. Dan termasuk minat kita juga petunjuk. Itu ya. Dan tiap orang beda, jangan berusaha jadi orang lain ya. Ada kan buku 1 minggu menjadi ahli ini, gak ada. You at least need 10,000 hours to manage atau to comprehend something ya. Jadi nggak ada namanya apa ya cara singkat. Ya. Tapi pas ada yang sesuai juga nggak lantas itu mudah ya. Pasti ada tantangannya. Tapi paling nggak kita punya apa ya semangat saat berkata. Jadi dikerjain dengan sepenuh hati. Dulu ibu bukan jagonya nulis laporan, sekarang kan udah biasa. Tapi karena digemblengnya di TV dulu ya. Bikin laporan mungkin Bu Seret bisa kasih testimoni sama. Bikin laporan tuh harus kayak gimana formatnya, cara berpikirnya, alurnya, logikanya. Jadi pas ibu S2, tuh bahkan sampai S3. Jadi asisten prakteknya aja bingung. Kamu laporannya bagus banget. Saya mau ngasih lebih dari 100, nggak mungkin tapi. Ini bagus banget katanya. Nah itu waktu gue S1. Untuk SMA kan ibu nggak bisa sama sekali. Jadi kalau kalian nggak bisa nulis, tenang. Semua yang bisa nulis tadinya nggak bisa. Ya. Semua yang bisa nyanyi, tadinya nggak bisa nyanyi. Semua yang bisa IT, jadi dia nggak bisa. Jadi jangan minder. Kadang ada ibu ketemu kolega ibu yang nggak mau lanjutin S3. Enggak, saya nggak bisa nulis. Pak, orang yang bisa nulis juga tadi nggak bisa nulis. Ya nggak sih? Ya gitu. Tapi awalnya kan kita digembleng sama waktu itu ibu pilih pembimbing yang paling ibu sukai ya. Nah, pada kerjanya cepat. Kan ibu sebagai murid juga memperhatikan ya guru. Soalnya ibu pengen cepet lulus. Ibu bahkan sampai nggak peduli bidangnya apa. Dulu di biologi ada ekologi, ada biomolekuler, ada mikrobiologi. Bidang apa ya? Semuanya nggak susah-susah amat bagi aku ya dulu. Aku cari yang paling cepat lulusin aja. Pikirannya simpel, padahal harusnya kayak gitu. Kalau aku pikir, harusnya aku tahu dong, harusnya aku kayak ekologi dari awal. Tapi nah, ini nggak apa-apa juga kalau salah. Nanti juga balik lagi ke harus yang sebelumnya gitu. Ya, paling itu yang ibu bisa share dari hidup ibu. Kalau orang lain beda. Ada yang bisa memahami. Aku suka ini di bagian ekologi, misalnya di biologi. Aku suka ini di bagian apa sih? Humaniora. Misalnya aku suka memahami bagaimana manusia bersikap terhadap sesuatu, gitu ya. Kenapa enggak ya? Jalanin. Tapi juga kalau keliru balik lagi. Ya. Yang nggak boleh lupa ada saat belajar ilmu apapun. Ya. Jadi ilmunya turun dari siapapun yang mau ngasih kalian ilmu. Gitu? Oke. Is that answering your question? Ya. Berikutnya. Ya, sana. Saya mau bertanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang pertama, apa yang membuat ibu bertahan? Yang membuat ibu bertahan, padahal ibu kan yang kayaknya waktu ibu pengen nyerah yang tentang ibu sampai nangis gitu. Ya. Sama, jadi saya udah punya cita-cita, tapi saya bingung cara milih masuk kuliah sama nentuin mau kuliah di kampus mana. Itu ada saran? Namanya siapa sih? Maria boleh tahu cita-citanya dulu? Aku di sini aja kalau tapi komika yang stand up comedian. Oh, komikus, bikin komik. Oke. Bikin komik. Oke. Penulis. Ini yang muridnya Bu Ella nih. Bu Ella itu udah ada kepentingan lain baik. Apa yang membuat bertahan? Di tiap tahap itu beda-beda yang buat bertahan ya. Kalau S1 yang bikin bertahannya, kalau tadi yang nangis-nangis ya berarti S3 ya. S3 bertahan sulit karena emang tiap hari pengen nyerah waktu itu. Nangis di toilet sering ya. Pembimbing ibu super sadis ya, kalau kalian tahu ya. He's not the nicest person ever, not even nice. Sadis.
pertama rasis. That's first. Tapi dia senang hati menerima bukan ibu bawa beasiswa Fulbright. Itu kan menaikkan prestis lah dia. Jadi kan itu kenyataannya ya di lingkungan apapun pasti ada orang yang kayak gitu. Dia juga bukan orang yang disenangi kolega. Ya. Jadi lulus dari dia itu banyak yang angkat topi tanpa ibu tahu sebenarnya dia begitu sulit lulus dari dia. 5 menit lagi kata. Jadi buat bertahan. Kalau mau jujur ya, mungkin jawabannya klise tapi Allah. Aslinya karena dulu benar-benar mau nyerah ya. Mau pulang aja gitu ya karena ngapain sih itu ngadepin kayak gini dan temen lagi gue gak ada yang baik juga ya. Jadi gue 3 hari sakit nggak ada yang nanya satu pun kan. Kalau udah harus manggil GD dan itu sendirian ya, saya nggak ada keluarga nggak ada. Tapi ya Allah jadi sampai apa ya kayak kind of menggugat ya. I mean you put me here, you're responsible to put me out, take me out. Dan itu didengar sama Allah ya. Jadi untuk banyak hal yang sebenarnya cukup ajaib kayak tes prelin ya atau pas sidang itu ibu bisa menjawab saat seharusnya ibu nggak bisa menjawab. Nah itu Allah turun tangan. Ya. Jadi di situ, maaf jadi ikut main. Tapi ya itu saat-saat yang cuma Allah teman ibu cuma dia saat itu gitu ya. Nggak ada teman lagi dan itu literally nggak ada teman lagi gitu. Ya. Ini yang nggak tahu 5 menit. Jadi itu Allah yang gitu. Jadi kalau kita udah ya kita fakir ya kita udah nggak bisa apa-apa lagi ya di situ Allah beneran ikut campur. Kalau dia ikut campur hal yang mungkin kayak di prelim oral yang pertanyaan kalau mereka jawab dan menanya satu hal kita jawab satu benar kan ada 11 pertanyaan berikutnya terus sampai kita corner sampai kita terpojok. Nah itu yang diuji apa mentalnya. Mereka nggak pengen kita jadi pingsan atau tiba-tiba kejam enggak. Emang mereka pengen ngasilin mental yang kuat, lulusan yang mental yang kuat. Dan itu sulit kan ngajarin orang tadi ya transformasi anak itu sulit. Yang dilewatin anak itu juga harus sulit kayak termasuk mau dikasih tisu. Thank you. Aduh jadi emosional tidak dalam rencana ya untuk menangis di sini ya. Tapi ya di situ ada obrolan khusus ya dengan Allah dan ya ibu bisa mungkin bersaksi dia mau mendengar ya. Dan didengerin ya dan pas ujian sampai ibu bisa gambar grafik ini jelasin sampai yang nanya saya nggak nyangka kamu bisa jawab itu. Saya expect-nya kamu nggak bisa jawab. Dan setelah itu memang kerasa otak ibu kayak ngepul ya kalau ada kereta uap itu kayak keluar asapnya karena emang setiap kali otak kita beroperasi kan ngeluarin panas ya. Dan itu secara biologi betul dan memang panas sekali setelah jadi dipompa ya. Dan itu ibu pernah baca yang ibu bisa jawab itu sekilas banget yang seharusnya secara logika ibu nggak ingat. Ya, ibu jangan tahu itu. Udah jadi pas itu ototnya lututnya udah lemas ibu duduk kayak di koridor sampai pas mau profesor ngumumin hasilnya ini mana ini lagi duduk di koridor iya sini jadi mereka juga cerita saat di dalam sebenarnya ujian ini memang sulit dan ini sebenarnya bagi kami pun saat melewati ujian ini itu puncak kesulitan dalam hidup kami sampai waktu itu saya lupa nama saya. Ya memang sulit ya. Tapi kalau ibu bisa, kalian pasti bisa. Ya, materialnya sama apa yang kita pakai. Memang sudah pertahanan dulu. Baik, itu semoga menjawab. Jadi saya pamit. Semoga ada manfaat yang bisa kalian petik dari sini. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.